Hai semua, gue Wasa dan selamat datang di Tim Casing. Kali ini untuk Samsung Galaxy S26 Ultra juga kebanyakan. Dan ada satu juga sih buat iPhone 17 Pro, satu doang. Sedangkan yang S26 Ultra itu totalnya ada 8 casing plus 1 tempered glass. Pokoknya yang iPhone 17 Pro cuma satu aja. Karena brand yang mau kita bahas kali ini adalah Cashfolia. Ini adalah brand baru yang mungkin buat sebagian teman-teman itu belum tahu ya. Brandingannya namanya Cashfolia. Menariknya, brand ini tuh kebetulan dibikin sama beberapa teman-teman tech reviewer. Dan gue sendiri nggak ikut terlibat di project ini. Jadi di video ini gue bakal lihat dan juga bahas case-nya murni sebagai pengguna aja. Biar nggak bias juga, makanya gue tidak ada di dalamnya. Apalagi teman-teman juga pasti tahu ya, branding gue selama ini kan udah keburu jadi ya ibaratnya apa ya, tambahin hashtagnya ketua tim casing. Jadi kalau ada casing baru biasanya tuh gue cukup cerewet soal detailnya. Nah kayak pas pertama kali gue ngeliat casingnya dari Cashfolia ini, jujur aja kesan pertama gue, ini tipe casing yang simple banget dan bisa dibilang tuh template. Bukan yang desainnya aneh-aneh ya, bukan yang banyak ornamennya juga, banyak tekstur, banyak desain, bukan. Tapi kayak sering kita lihat yang bentukannya itu mirip-mirip. Tapi ternyata memang ini konsep yang mereka bawa. Jadi Cashfolia ini lebih fokus ke material dan juga build quality, bukan soal desain yang terlalu rame. Contohnya yang pakai aramid fiber ini nanti ya kita akan bahas. Bahkan katanya ini beneran Kevlar dan ada sertifikasinya. Cuma sertifikasi gue nggak dikasih lihat. Nah terus MagSafe-nya juga dia ada, tapi ditanam di dalam casingnya. Jadi dari luar kelihatannya tetap clean, nggak ada ring yang menonjol. Nih, kayak gini dulu bocorannya. Ya. Selain itu ada juga varian yang leather yang katanya tuh pakai Nappa leather dengan gold standard certificate. Balik lagi ada sertifikasinya. Jadi emang bukan casing yang kaleng-kaleng. Harganya juga ya teman-teman bisa cek lah, link nanti gue taruh juga di bawah. Jadi secara konsep emang mereka tuh mainnya di casing yang kelihatannya simple, tapi materialnya ditargetin buat main di kelas yang lebih premium. Nah tapi tentu aja kalau ngomongin casing, klaim material doang nggak cukup. Yang paling penting tetap feels-nya pada saat dipasang di handphone, tipis atau enggaknya, gripnya gimana, dan finishingnya rapi atau tidak. Jadi sekarang mari kita lihat satu-satu casingnya dari kamera yang di atas, biar lebih detail. Oke, sebelum masuk ke casingnya, mau ngasih tahu juga mereka ini untuk Cashfolia dia punya premium glass protector anti gores, yang mana ini dikasih garansinya setahun ya. Kalau misalkan nantinya retak dalam pemakaian setahun, teman-teman bisa klaim, misalkan beli Tokped, beli Shopee, DM aja tokonya, terus nanti kasih invoice-nya, nanti dikirimin lagi yang baru. Dan ini masangnya gampang, jadi nenek ataupun kakek kita juga gue jamin bisa masangnya. Dan sayangnya tidak bisa gue pasang di S26 Ultra gue. Kenapa? Karena masih aman. Nih, gue masih pakai yang punyanya Ringke, dan ini mirip loh. Mirip aplikatornya, kita dikasih kayak gini, mirip kayak yang punyanya si Ringke punya. Persis bagian sininya juga. Tuh, kalau nggak percaya, bentar, gue ambil dulu. Oke, nih ya, Ringke punya ya. Gue ambil. Nah, bedanya Ringke berwarna hijau begini. Tuh, sedangkan si Cashfolia berwarnanya putih. Mirip. Tuh. Yang bagian buat narik-nariknya juga mirip tuh. Tuh, ya kan? Ya nggak sama persis, tapi mirip. Itu. Jadi masangnya gampang banget kalau misalkan teman-teman nanti mau masang. Jadi ini tinggal ditaruh aja ke handphonenya sesuai cetakannya ya. Tuh, ngeplak. Habis itu kalian nggak perlu taruh di atas meja juga bisa, tinggal dipegang begini doang. Terus ini tinggal ditarik. Seret. Diangkat, tekan-tekan dikit, bubble-nya hilang semua. Biasanya kayak begitu untuk anti goresnya ya. Dan perlengkapannya kita cuma dapat patch nih, ini doang, installator cleaning kit. Biasa isinya ada ya tisu basah, tisu kering, sama lap microfiber. Gitu guys. Oke, untuk tempered glassnya ya begini aja. Isinya cuma satu ya, kalau si Ringke ngasihnya 2. Dan ini ya kenanya walaupun mirip kayak Ringke, cuma harganya kan harusnya sih lebih murah sih Cashfolia ini, karena emang kualitasnya mirip tapi harganya lebih terjangkau. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke casingnya sekarang. Oke, casing yang pertama ini dari Cashfolia-nya kita dapat box seperti ini, karton biasa, dan ini tipenya yang loosen dan clear case.
dibuka begini aja langsung kelihatan casingnya. Oke, seperti ini ya, tidak ada filmnya bagian luar ataupun dalam yang melapisinya. Ternyata kirain ada, biasanya kan ya kalau yang clear case gini. Ini gue cek sih nggak ada sih ya. Terus untuk detailnya cuma ada tulisan Case Folia gini aja ya. Basicnya ini kayak emang casing yang template tapi dikasih merek aja sih. Sering lihat yang kayak gini, apalagi kalau teman-teman suka surfing di TikTok ataupun di Shopee pasti sering ngeliat yang model seperti ini. Cuma kualitasnya oke lah harusnya ya. Coba kita timbang, beratnya itu 43 gram. Oke, standar. Terus untuk lebarnya 11 kah? 80. Oh ya 81 ya. Masih masuk ke casing yang lain, masih satu lingkup lah. Kalau udah 82 soalnya kayak lebar banget. Kalau 81 tuh standar. Dan untuk ketebalannya sendiri, tebalnya 11. Nah, 11,28. Oke, aman guys. Nah, ini juga sama, casingnya kan hybrid, kiri kanan atas bawah tuh ya. Ini nanti lambat laun dia akan menguning, entah cepat atau lambat ya, tergantung dari tangan dan suhu ruangan juga. Tapi yang pasti ini bagian kiri sini yang letoy itu pasti akan cepat menguning. Yang sebelah kanan sini sih enggak, karena dia masih agak keras. Yang menguning duluan pasti bagian sini gitu. Mau semahal apapun, mau semurah apapun, kalau casing clear case dan kenanya hybrid, biasanya yang bagian soft case-nya, bagian jelinya itu pasti akan menguning lebih dulu. Dan nggak ada yang nggak menguning sih sampai sekarang, kecuali hard case ya. Nah, look-nya seperti ini, ketemu sama warna putih, clean, simple, bagus. Gue ngelihatnya suka sih. Tapi ya layaknya casing clear case transparan biasa ya. Jadi kayak ya kalian suka yang mana juga. Ini kalian beli case folia ataupun kalian beli yang kit, itu nggak akan ketara kalau ini case folia atau kalian beli yang kit. Atau Spigen ada, atau Ringke pun ada yang modelan kayak gini, susah ditebak. Karena cuma ada pembedanya ya di sini doang, case folia gitu. Ya kan? Jadi kalau beli yang Shopee pun misalkan terus ngaku-ngaku case folia bisa aja. Beli yang Shopee pun yang 30.000 ngaku-ngaku Ringke bisa aja. Ya kayak gitu-gitu. Jadi ciri khasnya aja sih. Ciri khasnya tuh perlu ada lagi nantinya. Tapi secara ini oke, ditaruh tengkurap aman, nggak langsung kena layarnya. Dan kalau ditaruh telentang, oh bagus, ditaruh telentang ternyata masih tebal ya. Walaupun ini gue udah pakai protektor tambahan di bagian kameranya, tapi bibir lebihan untuk bagian kameranya ternyata lebih tebal guys. Bagus. Dan tapi jadinya lebih otek-otek banget sih kalau kalian taruhnya tuh telentang. Jadi lebih aman kalau misalkan taruhnya tengkurap kayak gini aja guys. Misalkan lagi nongkrong di cafe atau lagi meeting kayak gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke casing yang belum. Sorry. Lupa Pak. Ini kalau ditimbang barengan sama handphonenya 267 gram. Masih aman, masih enteng. Gitu. Oke, kita lanjut lagi. Oke, selanjutnya boxnya masih sama. Ini tipenya Stealth yang warnanya Noir, dibacain Noah. Dan kita lihat kayak gimana. Oh, smoke biasa. Kalau yang tadi clear, yang ini smoke ya. Jadi ini lebih aman dari yang kekuning-kuningan. Dan ini bagian belakangnya seperti ini. Depannya atau luarnya seperti ini. Dan ada brandingan case folianya seperti ini. Case folia. Masih suka kebalik. Beratnya 35 gram. Wah, enteng banget. Nice. Bagus. Coba lihat ketebalannya. Tebalnya 11-an juga. Wow, malah di bawah 11. Oke, hampir 11 ya, masih 10-an. Berarti dia kena tipis. Nice. Terus untuk lebarnya 81,69 ya, join the club. Oke, langsung aja kita pasangin ke handphonenya dan kita timbang beratnya 261 gram. Masih enteng guys, lebih enteng daripada yang clear case tadi ya. Dan ini dipegangnya enak, surprisingly nice. Lebih enakan yang ini daripada yang clear tadi. Kalau tangan gua megangnya, untuk bagian palm-palmnya juga nih lebih enak. Terus lihat deh, bagian depannya bagus tuh. Frame handphonenya tidak kelihatan, jadi ketutupan semuanya. Tuh. Bagus ini guys.
Bagus, 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 bagus. Nice. Walaupun bentuk belakangnya balik lagi pasaran ya. Belum kelihatan ada identitasnya. Tapi oke lah. Cashfolia, logo C sama V. Mungkin bisa dijadiin logo nantinya. Taruh di kanan bawah sini atau kiri bawah atau kanan atas di setiap setiap casing yang handphone yang mereka buat. Lebih cakep lagi. Gitu. Tapi looks like-nya seperti ini. Kalau handphone teman-teman warnanya putih ya kayak gini jadinya. Oke. Lubang-lubangnya pastinya aman. Tombol kliki semua, ada hidung babi sebelah kanan. Sebelah kiri yang nggak ada, brandingan aja. Bagian bawahnya seperti ini dan kiri polosan aja. Oke. Seperti ini ya guys. Nice. 260. Iya. Cakep lah. Oke, kita lanjut lagi ke casing yang berikutnya. Oke, selanjutnya ada 3 casing. Ini tipenya Regen ya. Regen apa si Regen? Masa Regen? Regen mah itu dong. Apa namanya? Komika. Stand up comedy temen gua. Ya temen gua beneran, kalau nggak percaya lihat di IG gua guys. Follow-followan kita. Satu anak motor bareng. Nggak ngaku-ngaku temen gua. Emang temenan. Regen nih, casingnya Regen. Midnight Blue. Terus satu lagi ini warnanya apa tuh? Kok namanya jorok ini? Kalian baca aja, gue nggak mau nyebut ya. Terus satu lagi Noah. Oke. Kita coba yang warna Midnight Blue dulu. Kayak gini. Ini Midnight Blue ya? Kok gue ngeliatnya hitam ini? Coba yang lain. Mungkin efek cahaya pemata gue insiwer karena puasa nih. Nah ini oranye ya. Itu lagi. Ini hitam Noah. Oh iya deng. Iya. Nyaru banget sumpah. Sumpah nyaru mata gue. Kalau ini hitam yang nggak ada, ini kelihatannya hitam loh. Nat, coba lo lihat, ini kelihatannya kayak hitam kan, Nat? Tapi kalau ada pembandingnya hitam ini, baru kelihatan kan Midnight Blue-nya. Jadi birunya tuh bener-bener deep banget guys. Deep banget. Jadi kalau kalian beli ini, yang Midnight Blue, kalau malam-malam jadinya warna hitam. Kalau siang jadinya warna biru dongker seperti ini. Tuh, namanya warna oranye. Kayak gini ya. Kita coba timbang. 40 gram. 41 yang oranye 41, oke 40 sampai 41. Terus kita lihat lebarnya yang oranye aja. Oke, join the club 81-an dan tebalnya. Oh, dia lebih tebal. 12,18 mili. Tapi nggak apa-apa. Mari kita coba pasang. Nah, jadi seperti ini kalau yang warna oranye-nya, dia materialnya finishingnya tuh mirip-mirip kayak kulit ya. Dan ini sekujur bodinya. Jadi bukan di bagian belakang doang, bukan di bagian pinggir sisinya doang. Emang semuanya. Tuh, dan satu kesatuan. Jadi nggak mungkin ada risiko sininya lepas. Terus ada debosan brandingannya si Cashfolia. Tuh. Lokasinya sama di sebelah kiri kalau kita ngeliat dari depan. Dan ini frame-nya kelihatan juga untuk bagian layarnya, tapi rata. Tuh, kelihatan ya. Nah, frame-frame itu. Terus bagian sininya juga aman, walaupun udah pakai protektor kamera tambahan, mepet sih, tapi masih aman tuh, nggak ngeganggu. Presisinya bagus. Dipegangnya jujur agak licin untuk material kulit-kulitannya ini. Tangan gue kering ya, nggak tahu kalau tangan keringetan harusnya lebih keset sih. Dan ini tombol-tombolnya juga dikasih warna yang senada, oranye metalik. Sama kayak bagian frame kameranya. Ditaruh, oh aman bro, nice. Aman, ditaruh telentang. Tuh, nggak kena frame kameranya yang udah lebih tebel padahal. Kalau tengkurap, oke, aman juga, nice. Pokoknya warna orange seperti ini ya. Kalau udah sama handphone ya ditimbang, 266. Masih 260-an semua, nggak ada yang nyampe 270-an. Masih oke guys buat dipakai daily. Keren. Cashfolia. Oke, sekarang yang warna hitamnya seperti ini. Ini mewah sih kelihatannya. Nyari aman banget ini. Sumpah. Bagus di bagian sudut-sudutnya nih. Glossy-nya tiap kena cahaya. Mantulnya bagus sih menurut gua. Ini kalau kulitnya seandainya bisa mateng aja seiring pemakaian. Keren sih. Dan ini sama ada logo Cashfolia-nya aja. Seperti ini. Simple tapi kayak mahal.
Dan ini mirip-mirip kayak Kodabi gue ngeliatnya. Bagus sih, nice warna hitamnya. Dan tombol-tombolnya juga warna hitam gini ya. Tuh. Oke, sekarang yang warna birunya. Nah, seperti ini. Masih mirip-mirip kayak yang hitamnya guys. Apalagi ini juga sebenarnya warna biru tua juga nih frame kameranya. Cuma tuh ini juga sebenarnya warna biru tombol volume power. Cuma ya nyaru gitu loh kayak warna hitam. Ya selera sih. Kalau mau aman belinya yang midnight blue sebenarnya. Jadi kayak teman-teman tuh beli satu casing satu warna tapi dapatnya kayak dua warna. Karena kalau malam gue jamin ini kelihatannya warna hitam sih. Gelap banget biru donkernya. Oke, terus ini khusus yang tipe Regen ini gue dikirimin juga sih satu lagi. Tapi buat si iPhone 17 Pro. Nah, kita coba pasang ya, terus dipakein sanding bareng. Ini juga warna hitam. Dan dibaliknya, oh ya gue juga lupa mention. Nih, dia ada MagSafe-nya juga. Tuh. Dan di dalamnya ada kayak material bludru-bludru gitu. Jadi aman buat di backdoor handphone teman-teman. Ini yang warna hitamnya, seperti ini. Kalau dipasang ke iPhone. Terus ini yang ke Samsungnya S26 Ultra. Tuh dipakainya barengan kayak gini. Karena cahaya bling-blingnya tuh mantul kulit gitu. Kelihatan mewah ya. Bagus ya. Simple. Tapi ini biasanya tuh adanya di brand-brand mahal. Cashfolia ngasihnya harga lebih terjangkau. Nice. Lekukan gitunya loh. Bagus sih. Suka ngeliatnya. Nice. Gitu. Oke. Untuk yang tipe Regen kelar. Ada buat iPhone 17 Pro Max dan juga S26 Ultra. Tipe lainnya mungkin ada, coba cek aja di lapaknya ya. Tapi kayaknya baru buat Samsung dan iPhone aja sih. Gitu. Sekarang kita lanjut ke casing berikutnya tipenya dan ini yang terakhir. Oke, ini dia tipe terakhirnya dari Cashfolia, yaitu Cashfolia Shade. Yang pertama ada warnanya itu adalah Eclipse Blue. Terus yang ini adalah Golden Dust. Dan yang terakhir ini Noah. Boxnya kita dikasih box kayu guys. Tuh. Box hard case dan dibuka begini. Nah langsung ada casingnya. Casingnya emang bawaannya tuh karbon aramid gitu. Tipis. Dan ini ada detailnya. Cashfolia for Photofolia. Hard case ya kenanya. Dan dari boxnya aja udah dikasih nuansa karbon gitu. Ini yang warna oranye yang Golden Dust, debu emas, dan satu lagi Noah. Ini harusnya hitam. Nah seperti ini. Oke. Dah, ini casing pastinya enteng lah, wajib, soalnya kenanya karbon dan hard case tuh 29 gram, gak nyampe 30 ya. Ini 28, 29, ya nggak nyampe 30 lah, ini 27. Untuk ketebalannya, tipis harusnya, nggak nyampe 10 tuh, 9,30-an, 9 milian guys. Tebelnya, terus kalau lebarnya, harusnya tipis juga, 79, nggak nyampe 80 acan. Iya, ya wajar sih soalnya hard case ya. Untuk bagian dalamnya seperti ini, sama semua. Ada MagSafe-nya juga. MagSafe-nya tidak di luar, jadi ditaruhnya di dalam. Masih termasuk tipis. Wow, oke sih. Dan ini ada belah-belahannya ya, biar aman. Kalau mau dilepas pasang, bagian bawah ada satu. Dan di bagian atasnya ada dua. Di sebelah sini, sama sebelah sini. Jadi kita pasang dulu. Untuk yang warna biru dongkernya, seperti ini. Tuh udah ngeplak semua ya, kayak nggak pakai casing jadinya karena ya hard case. Tapi kayak biasa pesan dari gua, kalau misalnya teman-teman pakai hard case, hati-hati, amit-amit handphonenya jatuh itu langsung impact ke handphonenya langsung. Jadi casingnya cuma buat style aja, buat gaya aja. Nah ini warna biru dongkernya kelihatan warna birunya. Jadi kalau malam-malam pun gue yakin ini nggak akan jadi hitam sih, tetap biru, tidak sedip yang tadi. Dari depan seperti ini. Ditaruh tengkurap pastinya tidak aman karena bisa langsung kena
layar ataupun tempered glass teman-teman, ditaruh telentang, aman sih. Ya aman tuh, lihat deh. Kalau gue udah pakai protektor tambahan, ini masih muat dan ini ngepas banget. Pakai punyanya Ringke, aman bro. Tapi saran gue tetap sih sama, nggak usah pakai ini deh, nggak usah pakai protektor tambahan buat kamera, karena jadinya flare. Kan kalau gue pakai kan cuma buat nyobain doang, biar gue bisa share nih ke teman-teman. Kalau mau pakai sih sebenarnya ya bikin kualitas kamera jadi berkurang aja. Kalau nggak beli juga nggak apa-apa gitu. Susah ngelepasnya. Oke, yang warna biru dongker seperti itu. Sekarang yang golden dust. Golden dust seperti ini, ketemu warna putihnya. Warna putihnya warna asli handphonenya, cuma ngintip-ngintip dikit doang sih guys. Gimana? Suka yang ini? Looksnya seperti ini. Tuh dari depan, dari samping, bawah, kiri cuma ada case folia aja, dan atas seperti ini. Gitu. Oke, untuk warna oranye-nya. Sekarang kita lanjut lagi yang bukanya harus dari atas kali ya. Nah iya bener, bukanya dari atas guys. Masukin ini dari atas dan bukanya juga dari atas, atau kebalik, masukinnya dari bawah. Ya, ngeplak. Masukin dari bawah, plakin di atas. Kayak begini. Ini yang warna hitam ini paling netralnya ya. Nah, yang di warna hitam ternyata tidak bisa nih bagian frame kameranya. Masih bolongannya beda ya? Tuh nggak bisa. Masih ada space nih, gue tekan-tekan tuh nggak bisa tuh. Ya kan, mentok di bagian frame kameranya. Tuh, nggak usah pakein protektor, nggak muat jadinya kalau pakai casing. Tapi yang dua ini tadi bisa-bisa aja rapet. Yang hitam ini doang nggak rapet. Ada miss sedikit kayaknya, jadi ya sudahlah. Dan ya udah sih, casingnya yang terakhir ini yang karbonan. Kayak biasa ada casing yang menjadi favorit gue di tim casing Case Folia kali ini. Langsung aja dari kamera yang di depan. Nat, kita lanjut. Oke, ada satu casing seperti biasa yang akan menjadi daily use gue kalau gue pakainya dari Case Folia ini. Yakni adalah yang tipe stealth dan warnanya yang noir. Nih, yang hitam kayak gini. Ya, walaupun kenanya memang ini adalah casing template, banyak juga yang looksnya seperti ini, gue jamin. Tapi feels dipegangnya, surprisingly ini yang paling enak. Kesetnya dapet, tidak licin, terus juga bagian frame pinggirannya pas kena palm tangan kita itu halus, dan feelsnya itu tidak seperti bulky banget. Tapi kalau dari sisi proteksi ini bisa gue lihat lumayan, karena di setiap sudut-sudutnya ini tuh masih ada kayak dikasih ruang udara. Jadi kalau misalkan amit-amit handphone jatuh, itu impact-nya tidak langsung ke handphonenya, karena casingnya juga hybrid. Ditambah dia juga finishingnya warna hitam yang dark smoke, jadi akan sangat samar kalau ini menguning. Tapi jarang yang menguning sih biasanya. Jadi menurut gua pribadi, untuk yang dapat approve AWW tim casing adalah ini, salah satunya yang stealth. Oke, stealth berwarna noah. Nah, yang satu lagi yang gue pilih yakni adalah Case Folia tipenya Regen yang warnanya noah juga. Yang mana ya kenanya ini adalah yang napa leather. Bagian luarnya kulit, bagian dalamnya ada bludrunya, dan ini approve sih dari gua gitu. Tapi gue belum tentu pakai yang ini, ya gue sih pakainya yang ini aja gitu. Kalau kalian suka yang lain ya tidak apa-apa, tapi yang jelas kalau yang casing karbonnya yang hard case, gue pribadi memang tidak suka. Gue tidak suka handphone gue pakai yang hard case. Secara looks oke, tapi secara proteksi tidak. Jadi kesimpulannya di tim casing kita kali ini ada dua yang mendapatkan label approve AWW tim casing. Dan gimana kalau teman-teman pendapatnya? Sukanya yang mana? Tulis di kolom komentar biar kita bisa diskusi bareng. Dan terima kasih buat kalian semua yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di video tim casing selanjutnya. Bye-bye. Cheers. Salah ya?
Cheers. Nah.